Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pagi hari Minggu yang cerah ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, hebohnya tentang dana 300 triliun yang diisukan untuk keperluan pencalonan Presiden RI 2024 yang ada di tangan Dirut PT Taspen Kosasih. Tampaknya makin hari semakin bergelombang. Ini menariknya kelihatannya karena yang membongkar ini ke permukaan adalah istrinya sendiri. Ketika dalam suatu rekaman yang beredar luas sekarang ini di tengah-tengah publik, terjadi semacam debat, kalau tidak bisa dikatakan pertengkaran antara Kosasih dengan istrinya Lowi. Dirut PT Taspen ini ingin menitipkan uang itu kepada istrinya, tetapi sang istri tidak mau. Heboh. Publik tentu tidak melihat apakah ini uang Taspen yang diduga 300 triliun ini, apakah uang pribadi dari Kosasih, apakah uang dari pihak ketiga atau lain sebagainya. Namun karena seorang Dirut Taspen tidaklah punya tupoksi meloloskan seorang capres, tentu publik ingin tahu, terutama dari Menteri BUMN sendiri, bagaimana duduk persoalan ini. Sebab publik tentu yakin bahwa Dirut PT Taspen tidak memiliki tupoksi tentang dunia politik. Tupoksinya tentu berkaitan dengan pengelolaan dana Taspen, dana tabungan pensiunan itu. Karena itu, setelah sekarang hebohnya begitu menggelombang, bahkan ulah kasus ini telah sampai menjerat pengacara istri dari Dirut Taspen ini sendiri, yakni Komarudin Simanjuntak, menjadi tersangka. Sahabat BN, coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Mudah-mudahan nanti dapat kita membicarakannya secara singkat. Ayobandung.com menurunkan berita di bawah judul, soal kasusnya yang sudah viral, warganet ramai-ramai minta Erick Thohir usut Dirut Taspen ANS Kosasih. Berita ini hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023. Lengkong ayobandung.com. Ramai soal kasus Dirut Taspen. Warganet meminta Erick Thohir untuk usut Dirut Taspen ANS Kosasih. Erick Thohir ini maksudnya Menteri BUMN Erick Thohir. Kasus Dirut Taspen ANS Kosasih kini sedang ramai diperbincangkan. Terlebih kerana pengacara istrinya Komarudin Simanjuntak
yang dijadikan sebagai tersangka. Komarudin Simanjuntak dijadikan tersangka oleh Dirut Tespen kerana tidak terima namanya dicemarkan. Kasus Dirut Tespen ini memang mencuat ketika Komarudin Simanjuntak buka suara kepada publik. Tentunya informasi soal dana Capres 300 triliun tersebut berasal dari isteri Dirut Tespen, Rina Lawi. Anehnya, Komarudin Simanjuntak dijadikan tersangka, namun Rina Lawi tidak. Dan namun lagi, Dirut PT Tespen ini belum ada sampai sekarang pembicaraan atau pengusutan yang mengarah ke dia. Apakah dari induk semangnya, Menteri BUMN, ataukah dari pihak lain seperti dari pihak KPK atau kejaksaan? Belum ada sama sekali. Padahal dia adalah seorang pejabat publik, seorang dirut BUMN yang diisukan ada memegang dana 300 triliun. Yang isunya berkembang seputar masalah pencalonan presiden. Harusnya kalau begini, tentu setidaknya dari Menteri BUMN, setidaknya ini telah ada semacam penjelasan kepada publik. Tetapi ternyata sampai saat ini, kalau kita tidak keliru, belum ada sama sekali. Hanya saja yang ada Komarudin Simanjuntak yang menyebut ini ke publik, yang menjadi tersangka. Komarudin Simanjuntak dengan setulus hati ingin membantu Rina Lawi kerana permainan yang dilakukan suaminya tersebut. Tak hanya soal dana Capres saja, Dirut Tespen diduga melakukan KDRT hingga menelantarkan keluarganya. Memang dulu atau beberapa bulan lalu sempat heboh pula video tentang pertengkaran Rina Lawi dengan suaminya ANS Kosasi ini ketika Dirut PT Tespen ini keluar dari sebuah penginapan atau sebuah hotel dengan seorang perempuan, lantas di sana diserbu atau diserobot oleh Rina Lawi. Heboh waktu itu. Jadi ini mungkin saja rentetan itu yang menyebabkan adanya dugaan KDRT. Bahkan beredar rekaman percakapan yang direkam secara diam-diam oleh Rina Lawi sebagai bukti ANS Kosasi hendak menitipkan uang kepadanya. Dalam percakapan tersebut, ANS Kosasi terdengar ingin menitipkan uang yang bernilai sangat fantastis pada Rina Lawi. Ia juga mengaku ingin bercerai dengan istrinya itu dengan beberapa perjanjian. Salah satunya adalah dengan menerima uang tersebut. Namun, Rina Lawi menolak pemberian uang tersebut kerana tidak ingin terlibat sepeser pun dengan uang, dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Rekaman tersebut viral dan mendapatkan banyak kecapan dari berbagai pihak, tak terkecuali para warganet yang geram. Seperti dilansir dari akun TikTok @felicia.ciasaka yang mengunggah soal kasus Dirut Tespen. Banyak warganet yang menyebutkan Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka berkomentar agar Erick Thohir segera mengusut tuntas kasus Dirut Tespen ini.
Pak Erick Thohir, BUMN ini loh Pak, kata Raihan. Erick Thohir, tolong Pak, kata Melon. Harus diusut ini Pak Erick Thohir, kata Ling. Namun hingga kini Duta PEN belum diperiksa apapun terkait hal tersebut. Hal ini juga mengundang kecurigaan dari masyarakat bahwa ia ada pengaruh kuat untuk berbagai pihak. Tentu kita merasa heran, paling tidak publik tentu heran. Kok kasus uang sebanyak ini yang dikaitkan pula dengan proses Pilpres, tidak ada yang sepertinya peduli sampai sekarang. Maksudnya tentu pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan Dirut PT Tespen ini. Apakah Menteri BUMN Erick Thohir, KPK, Kejaksaan, atau yang lain? Kalau ini dibiarkan begini, nanti kesan hukum tebang pilih akan semakin mencuat lagi di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa